أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Ya, eh, selamat pagi semuanya peserta daurah ya bahasa Arab. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini ya. Di pagi hari yang mulia ini karena masuknya tanggal 27 Rajab ya, 27 Rajab di mana ya apa namanya? Subuh tadi di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga ke Sidratul Muntaha. Ya Rabb. Insyaallah ya di pagi hari yang mulia kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang inna wa akhwatuha ya, tentang inna wa akhwatuha. Silakan dibuka kembali teman-teman. Inna wa akhwatuha, inna dan saudaranya di halaman 80. Baik, kita review ulang tentang inna wa akhwatuha sebelum kita benar-benar memastikan apa namanya? Melanjutkan tentang pembahasannya ya, merefresh sedikit ya pengetahuan kita tentang inna. Baik, inna dan inna wa akhwatuha atau inna dan saudaranya inna ya. Jadi sebagian dari marfu'atil asma atau isim-isim yang dibaca apa namanya rofa ialah khobarnya inna ya, khobarnya inna dan saudaranya. Kalau kemarin yang kana yang dibaca rofa adalah isimnya kana. Kalau ini khobarnya inna. Inna dan saudaranya itu menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Itu dikasih underline ya, dikasih apa garis bawah bahwasanya inna dan saudaranya itu menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Contoh seperti kalimat innallaha qadirun. Sesungguhnya Allah itu qadir, berkuasa ya. Itu Allah di situ posisinya ya. Jadi cara mengiropi inna itu bagaimana? Inna itu adalah harf musyabbah bil fi'li. Suatu huruf yang menyerupai fi'il ya, kata kerja. Allah di situ tempat sebagai isimnya inna. Isim inna dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia adalah isim mufrad. Kemudian qadirun di situ posisinya adalah khobar inna. Khobar inna dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Yang berarti sesungguhnya Allah itu maha maha kuasa. Kemudian inna dan saudara-saudaranya itu ada 6 ya. Kalau kemarin kana wa akhwatuha, kana dan saudaranya itu ada sekitar 13. Sedangkan inna itu lebih sedikit ya. Hanya ada 6 saudaranya. Yang pertama, inna itu sendiri berfaidah taukid. Atau memiliki arti menguatkan. Juga memiliki arti sesungguhnya. Ya. Memiliki arti sesungguhnya. Innallaha ghafurun. Ya. Artinya sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Kemudian yang kedua, nah ini apa kalau inna itu dengan membaca kasroh, ya hamzanya. Kalau anna itu membaca fathah hamzanya. Dibacanya anna. Nah, ini perbedaan inna dan anna itu bagaimana, Ustaz? Ya, nanti kita jelaskan ya. Setelah ini, cara membaca apakah dia itu inna dan anna. Karena di kitab kuning, ya itu kan sama-sama hamzah. Sama-sama hamzah. Karena beberapa di kitab kuning itu ada hamzanya ada di bawah atau hamzanya ada di atas. Kalau hamzanya ada di atas, sudah pasti anna. Tapi kalau hamzanya di bawah, sudah pasti inna. Tapi kalau misalnya tidak ada hamzah, nah, kitabnya kosongan, nah itu nanti kita cari tahu. Ya, apa namanya ketentuan-ketentuannya. Baik, Anna sendiri juga berfaidah taukid sama seperti inna ya. Berfaidah taukid
artinya menguatkan, berarti sesungguhnya, ya, dan juga bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian akhwatnya inna yang ketiga adalah lakinnah. Lakinnah, ya, berfaedah istidrok. Maksudnya memiliki faidah, memiliki arti istidrok, yakni menyusuli perkataan untuk menghilangkan kesalah dugaan. Baik. Juga memiliki arti tetapi. Juga memiliki arti tetapi. Talhatu ghaniyun lakinna ibnahu faqirun. Talha itu adalah orang yang kaya. Talha adalah orang yang kaya, tetapi anaknya itu fakir. Tetapi anaknya itu fakir. Baik. Jadi lakinna ibnahu di situ adalah isimnya lakinna dibaca nasab. Sedangkan khobarnya lakinna adalah fakirun. Baik. Yang keempat adalah ka'anna. Yang keempat adalah ka'anna, ya. Berfaedah tashbih, ya. Berfaedah tashbih, yakni menyerupakan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menyerupakan sesuatu pada sesuatu yang lain. Berarti seolah-olah, seakan-akan, atau seperti. Ka'anna itu memiliki makna seolah-olah, seakan-akan, dan seperti. Ka'annal kitaba ustadzun. Alkitab di situ posisinya sebagai isim ka'anna, dibaca nasab. Kemudian ustadun di situ sebagai khobarnya ka'anna, dibaca rofa. Seolah-olah buku itu adalah seorang guru. Kemudian yang kelima, laitah, ya, isim apa namanya? Eh, saudaranya inna yang kelima adalah laita. Laita di sini berfaedah tamani. Tamani itu adalah sesuatu harapan, suatu cita-cita yang tidak akan mungkin terjadi, yang mustahil terjadi secara akal. Berarti juga seandainya atau sekiranya, sekiranya. Laita sa'adata fid dunya baqiyatun. Ya, isimnya laita yang mana? As-sa'adata. Khabarnya laita baqiyatun. Ya, seandainya kebahagiaan di dunia itu abadi, ya. Kalau misalnya kita nanti mau belajar bahasa Arab terus kemudian ingin menggunakan kata-kata yang mubalaghah, mungkin yang nggak akan mungkin terjadi, nah itu bisa pakai laita. Nah, berbeda dengan laita, yakni la'alla. La'alla berfaidah taroji, ya, keinginan atau tawakuk yang mungkin terjadi. Semoga atau jangan-jangan, ya. Jadi la'alla ini dipakai untuk sesuatu yang mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Ya, mungkin saja terjadi. La'alla al-matara nazilun. Semoga saja hujan itu turun. Semoga saja hujan itu turun. Kemudian la'alla akhaka maridun fis safari. Jangan-jangan saudaramu itu sakit di perjalanan. Ya, al-matara di situ isimnya la'alla, nazilun di situ khobarnya la'alla. Akhaka isimnya la'alla, maridun khobarnya la'alla. Ya, jadi apa namanya? Semuanya memiliki isim dan khobarnya masing-masing. Sama seperti kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Baik. Kemudian ada tambahan la'alla juga bisa tidak hanya berfaedah taroji atau tawakuk, berarti semoga atau jangan-jangan, juga la'alla bermakna supaya atau agar. Supaya atau agar, ya. Barangkali dan boleh jadi. Jadi ini tambahan-tambahan makna dari la'alla. Contoh, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kalian beruntung. Ya, la'allakum, kum di situ domir muttasilnya itu sebagai isim la'alla. Kemudian tuflihun itu jumlah fi mahal rafa khobar la'alla. Ya, tuflihun di situ khobar la'alla. Hmm. Jadi apa namanya, khobarnya kok bentuknya seperti fiil gitu? Iya, memang fiil, ya. Jadi khobar itu bisa bentuknya mufrad, bisa bentuknya jumlah ismiyah, tatanan mubtada khobar, bisa bentuknya jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, bisa jumlah apa namanya, syibah jumlah, jar majrur, dan juga dzaraf, ya, dzaraf zaman atau makan. Tapi itu pembahasannya terlalu panjang, jadi nanti kita bahas di
tempatnya masing-masing. Jadi biar nggak tasyawus satu sama lain. Baik, silakan dibuka di halaman 86. Silakan dibuka di 86. Silakan semuanya dibuka di 86 tentang catatan di situ. Baik. Di situ ada catatan tentang masalah inna dan anna ya, pembahasan tentang inna dan anna. Baik. Ketentuan pembacaan inna dibaca kasroh hamzanya dan anna dibaca fathah hamzanya adalah sebagai berikut. Baik. Yang pertama, suatu kata yang terdiri dari hamzah dan juga nun dibaca inna itu ketika yang pertama berada di awal kalimat. Berada di awal kalimat. Contoh misalnya dia sebagai mubtada dan khobar biasanya pakai inna, anna. Kalau asalnya dia mubtada khobar terus ditambah inna, ya. Jadinya inna, contoh innallaha alimun, innallaha qadirun, innallaha sami'un basir. Nah ya, inna di situ karena posisinya adalah dia mubtada dan khobar dan berada di awal kalimat. Kemudian inna yang jatuh setelah ama, ala, qola. Imma yang jatuh maksudnya dia berada setelah qola, ala, ama. Contoh, kultu itu kan berasal dari kata qola. Ya, qola, kultu saya mengucapkan. Kultu innal ilma nafi'un. Kultu innal ilma nafi'un. Ya, setelah kata qola. Kemudian jatuh setelah kata ala. Ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Itu di garis bawah ini. Catatan-catatan ini tidak hanya apa namanya dilihat saja, tapi juga harus harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan untuk kalau misalnya nanti praktek di amanah sobro miftahul jannah najah. Ama inna sobro miftahul najah ya. Lihat setelah ama dibacanya inna bukan anna. Kemudian yang ketiga adalah jatuh setelah sumpah. Jatuh setelah sumpah. Maksudnya setelah adanya harful qasam. Ya. Setelah adanya harful qasam. Harful qasam itu termasuk harful jar. Contoh, wal asri. Wal asri di situ wawnya bukan waw atof, waw sambungan, tapi di situ adalah waw qasam. Waw yang menunjukkan arti sumpah. Ya. Waw yang menunjukkan arti sumpah. Contoh, wal asri dan demi masa, wal asri dan demi masa gitu ya, wal asri dan demi masa, innal insana ya. Lihat setelah adanya sumpah wal asr dan demi masa ya, itu dibacanya inna bukan anna. Kemudian jatuh setelah haitsu dan id ya, haitsu dan iz. Lihat, kum haitsu inna abaka qaimun, kum haitsu inna abaka qaimun ya. Setelah kata haitsu di situ pakai inna. Terus kemudian setelah iz, katabtu iz innaka katibun. Katabtu iz innaka katibun. Ya, jadi setelah kalimat haisu dan iz dibacanya inna bukan anna. Baik. Kemudian dibaca fathah, anna ya. Fathah dibaca fathah yakni anna ketika yang pertama apa? Menjadi fa'il. Menjadi fa'il, naib fa'il atau pengganti fa'il, kemudian menjadi maf'ulun bihi, ya menjadi objek, kemudian menjadi mubtada yang diakhirkan atau mubtada muakhor. Contoh, u'lina annal imtihana qaribun. U'lina annal imtihana qaribun. Alimtu annaka mujtahidun. Alimtu annaka mujtahidun.
Balaghani anna Fatimata maridotun. Ya. Kemudian yang kedua adalah menempati mubtada. Maksudnya menempati tempatnya mubtada. Seakan-akan dia mubtada. Contoh, indi anna abaka karimun. Yang ketiga menjadi khobar dari isim makna. Ya, tapi bagaimana mempraktekkan ini semua ya? Nanti ya. Jadi dalam membaca kitab itu kita penting untuk memahami kaidah-kaidahnya dahulu. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah memahami tentang kana, yang namanya kana, isimnya itu pasti dibaca rofa. Ya, dihafalin dulu bahwasanya dia itu rofa. Ya, setelah itu baru kita kita ketika membaca kitab, ketika kita membaca kitab baru kita tahu, oh ini rofa. Ya, tanda rofanya apa kira-kira? Nah, misalnya melihat dia posisinya sebagai isim mufrad. Terus kemudian dibaca rofa'u berarti dhammah. Ya, jadi kita harus menghafal kaidah-kaidah dasar sebelum kita benar-benar pengen membaca membaca kitab. Kemudian yang ketiga adalah menjadi khobar dari isim makna. Isim yang maknawi bukan zati, isim yang maknawi. Contoh, al-haqqu an-sidqa wajibun. Al-haqqu an-sidqa wajibun. Terus kemudian menjadi mudhof ilaih atau didahului harful jar. Menjadi mudhof ilaih atau didahului oleh huruf jar. Contoh uhibbuka ma'a annaka zalimun. Uhibbuka ma'a annaka zalimun. Ta'allam li'anna al-ilma li'anna didahului huruf jar ya. Li itu kan termasuk harful jar. Ta'allam li'anna al-ilma zainun li ahli. Zainun li ahli. Terus kemudian jatuh setelah lau ya. Setelah lau itu pasti pasti menjadi anna bukan inna. Walau anna ahlal qura lo. Walau lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Baik. Eh, ada yang bertanya tentang apa namanya inna wa akhwatuha? Apakah ada yang bertanya tentang inna wa akhwatuha? Ustaz, contoh Iya, yang di E itu jatuh setelah lau, itu contohnya lau iya. sepanjang itu ataukah apa namanya hanya masing-masing kata itu ada launya semua atau jatuh setelah lau. Kalau walau Setiap ada, setiap lau. oh Iya, ya. setiap lau. Jadi kalau misalnya menjadi mudhof ilaih atau di dalam harful jar itu memang agak rumit. Pembahasannya agak apa namanya? Butuh belajar, butuh praktek lama gitu. Baru kita tahu ini posisinya menjadi apa. Tapi setiap kata-kata yang saya sebutkan tadi, lau, contoh Ya seperti itu pasti harus apa bunyinya namanya? anak. Id, haitsu, ala, ama, kola, itu setiap iya, iya bacanya ana. Setiap lau itu pasti ana, apapun bentuknya. Jadi kalau misalnya ibu ngelihat misalnya ada kalimat lau, terus kemudian di kitab, loh ini kok nggak ada hamzanya, ini dibaca ana apa ina, pasti ana, pasti ana. Terima kasih. Baik, baik kita lanjut ya. Ini sebenarnya teman-teman semua, kalau di pembahasan kitab-kitab ya, karena ini kitab dasar, pembahasan kitab dasar. Jadi tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu rumit ya pembahasannya tidak terlalu rumit dan lebih ke memberikan apa namanya pemahaman-pemahaman dasar tentang kitab kuning. Jadi beberapa apa namanya beberapa kitab kuning itu tentang nahu setelah kana wa akhwatuha, kana dan saudaranya, kemudian pembahasan inna dan saudaranya itu biasanya kita apa namanya ada namanya zonna wa akhwatuha ya. Ada zonna wa akhwatuha.
Zonna dan saudara-saudaranya zonna. Ya, sedangkan kalau di sini memang apa namanya tidak apa namanya mungkin tidak disertai dengan zona wa akhwatuha, akhirnya kita langsung ke tawabi atau naat ya, bab naat ya. Silakan dibuka di halaman 88. Silakan dibuka di halaman 88 tentang masalah naat ya. Baik, isim marfu atau isim yang dibaca rofa ya, isim yang dibaca rofa yang ketujuh adalah tabi. Ya, tabi itu artinya pengikut, followers itu namanya tabi ya, dalam bahasa Arab ya. Pada isim marfu. Jadi apa itu tabi pada isim marfu? Contoh misalnya begini. Innallaha sami'un. Innallaha sami'un. Nah, innallaha Allah di situ kan kedudukannya sebagai isim inna dibaca nasab. Sedangkan sami'un di situ adalah khobarnya inna. Khobar inna tadi apa? Dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian innallaha sami'um basirun, basirun. Nah, basir di situ kan isim juga ya. Suatu isim juga bukan fi'il, bukan huruf. Kemudian kenapa dia dibaca basirun, bukan basiron, basirin, basr. Kenapa dibaca basirun? Kenapa dibaca rofa juga menggunakan dhammah? Ya, karena dia isim mufrad. Kenapa dibaca basirun? Karena dia menjadi tabi atau menjadi naat ya. Menjadi naat mengikuti sami. Ya, mengikuti sami. Jadi dia mengikuti dalam masalah i'rab. Jadi karena sami dia rofa, dia mengikuti rofanya. Yaitu namanya tabi, pengikut ya. Ketika yang diikutin itu rofa, dia pun ikut menjadi rofa. Yang diikuti nasob, dia pun menjadi nasob. Diikutin jazm, dia mengikuti jazm juga. Baik. Tabi itu ada empat. Pengikut dalam bahasa Arab, dalam i'rab, masalah i'rab, ya, itu ada empat. Yang pertama adalah naat. Ya, biasa disebut juga naat ini sifat ya, sifat. Nah, kemudian ada atof. Nah, atof ini apa? Penghubung, artinya penghubung. Kemudian yang ketiga adalah taukid, penguat. Yang keempat adalah badal, pengganti ya, badal. Naat, atof, taukid, badal. Jadi naat dia itu yang mengikuti. Yang diikuti namanya man'ut ya. Naat itu yang mengikuti. Kalau yang diikuti namanya man'ut. Kemudian atof, ma'tuf ya, atau disebut juga ma'tuf. Yang diikuti namanya ma'tuf alih. Yang diikuti namanya ma'tuf alih. Kemudian taukid. Taukid itu yang mengikuti. Yang diikuti muakkad ya, muakkad. Kemudian Kita diulang lagi pelan-pelan Ustaz. Nulisnya enggak cepet ini. oh iya baik. Naat sendiri ya atau yang biasa kita juga sebut dengan sifat ya. Naat itu adalah pengikut. Naat itu yang mengikuti. Apa yang diikuti ya namanya man'ut, man'utun, man'ut. Itu yang diikuti. Kemudian kalau atof atau yang kita sebut dengan ma'tuf, ma'tufun ya, itu yang mengikuti sebagai tabi. Yang diikuti itu namanya ma'tuf alih. Yang diikuti namanya ma'tuf alih. Kemudian taukid itu adalah tabi'nya. Yang mengikuti itu namanya tabi. Sedangkan yang diikuti namanya muakkad, muakkad. Yang diikuti namanya muakkad. Terus kemudian tabi terakhir adalah badal. Badal. Yang diikuti namanya mubadal minhu. Mubadal minhu. Ya. Mubadal minhu. Baik.
Baik, ya. Kemudian naat sendiri adalah tabi, sesuatu yang mengikuti yang menjelaskan matbu'nya, yang menjelaskan matbu' yang diikuti. Begini, sebenarnya penjelasan ini akan sedikit ambigu atau sedikit kurang menjelaskan. Jadi begini, naat itu sebenarnya apa sih? Naat itu adalah sifat. Sifat yang menjelaskan dari orang yang disifati. Contoh seperti ini. Misal, kitab. Ya. Ini kitab itu kan dia secara zat ya. Secara zat itu dia kitab. Kalau kita melihat ini sebagai kitab, secara asli kitab, itu namanya zat. Tapi sesuatu yang melingkupi, sesuatu yang melapisi, sesuatu yang menempel pada zat, itu namanya sifat. Contoh seperti ini. Kita melihat ini kitab, tapi kalau kita melihat dia ini warnanya biru, terus kemudian ada ornamen-ornamen, terus ada tulisan, ini namanya naat atau sifat. Terus kemudian kita melihat kitab ini apa bentuknya persegi panjang dan lain sebagainya, itu namanya naat atau sifat. Begitu juga ketika kita melihat Allah. Ketika kita melihat Allah sebagai zat satu-satunya, zat yang tiada dua yang menjadi Tuhan kita. Ya, intinya Allah itu adalah suatu zat yang agung ya, yang tidak tercipta ya, di awal dan di akhir. Itu ketika kita melihat seperti itu, dia adalah zat. Tetapi kalau kita melihat Allah itu maha pengampun, melihat Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang, itu kita melihat sifat-sifatnya Allah. Jadi seperti kita juga, ya, contoh terakhir kita melihat diri saya sebagai manusia, sebagai orang yang bisa berpikir. Manusia, sebagai manusia saja, tidak ada yang lain. Kita ngelihat orang sebagai manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya, hewan, itu adalah zat. Kita melihatnya zat, ya, jati diri. Zat itu namanya jati diri. Tapi kalau kita melihat manusia ini warnanya hitam, warnanya putih, orangnya pintar, orangnya bodoh, terus kemudian orangnya rajin, orangnya malas, ini namanya sifat. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan ini apa namanya warnanya hijau, warnanya orange, dia apa namanya hewan ini keluar malam hari, nokturnal, hewan ini keluar pagi hari, hewan ini bisa berbicara ini, hewan ini bisa bersuara ini. Nah, itu namanya sifat. Jadi sifat itu makhorijul mahiyah, sesuatu yang berada di luar zat ya, sesuatu yang berada di luar zat. Nah, sesuatu yang ada di dalam zat ya, jati dirinya itu namanya zat. Baik, contoh kalimat najaha talibun mujtahidun. Ya, telah sukses siapa yang sukses? Seorang santri, seorang pelajar mujtahidun yang bekerja keras. Seorang santri yang bekerja keras ya. Ya. Jadi sifat bekerja keras itu mensifati dirinya si santri. Itu namanya naat. Mujtahidunnya naat dan talibunnya adalah man'ut ya. Ra'aitu taliban mujtahidan. Ra'aitu taliban mujtahidan. Saya melihat santri yang bersungguh-sungguh. Saya melihat santri yang bersungguh-sungguh. Taliban di situ adalah man'ut, mujtahidan di situ adalah naat. Naatnya tabi. Nah, lihat. Lihat ketika talibun man'utnya atau majbu'nya itu rofa talibun. Mujtahidun sebagai naat juga mengikuti karena dia tabi. Dia followers, dia pengikut. Kalau misalnya majbu atau man'utsnya dia rofa, dia pun ikut rofa. Tapi lihat mujtahidan, itu kan talibun mujtahidun, taliban mujtahidan. Sama, kata-katanya sama. Tapi kenapa yang membedakan dia satu talibun mujtahidun, satu taliban mujtahidan? Ya. Karena begini, Tolibun di situ sebagai fa'il. Yang namanya fa'il itu kemarin apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah karena dia isim mufrad. Mujtahidun naat. Nah, naat bagaimana hukumnya? Dia mengikuti majbu'nya atau man'utsnya. Lihat man'uts atau majbu'nya sebagai rofa. Berarti dia pun rofa. Dibacanya mujtahidun. Kemudian toliban. Toliban di situ adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Namanya maf'ul bihi pasti dibaca nasob. Tanda nasobnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Oke, setelah kita tahu dia toliban. Nah, mujtahidan karena dia naat mensifati dari tolib ya, mensifati apa namanya?
memberikan sifat pada tolib, akhirnya dia mengikuti nasabnya tolib. Nah, hukum nasabnya tolib. Kalau tolib fathah, dia pun ikut fathah. Tolib nasab, dia pun ikut nasab. Darastu ma'a talibin mujtahidin. Darastu, saya belajar beserta dengan santri yang rajin. Mujtahidin artinya rajin, sungguh-sungguh. Nah, ketika talibin dibaca kasroh, dibaca jar dengan kasroh, begitu juga mujtahidin dibaca jar dengan kasroh, mujtahidin. Padahal sama ya, semuanya talibun. Ada kata talibun mujtahidun, taliban mujtahidan, talibin mujtahidin ya. Jadi kita mengiropi dulu, kita mengetahui posisi irobnya si man'ut atau majbu'nya, apakah dia rofa, apakah dia nasob, apakah dia jer, baru kita tahu majbu'nya, maaf, tabi'nya atau naatnya itu, apakah dia rofa, nasob, jer, atau jazm. Nah, kemudian ja'at al-ustadzatu al-jamilatu. Ja'at al-ustadzatu al-jamilatu. Ya, baik. Ja'at al-ustadzatu al-jamilatu. Di situ al-ustadzah sebagai apa? Sebagai fa'il. Siapa yang datang? Nah, berarti kan fa'il. Di situ sebagai fa'il, fa'il rofa. Tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Al-jamilatu, ya, ustazah yang memiliki jati diri sebagai manusia. Tapi sifatnya cantik, ya, disifati sebagai orang yang cantik. Berarti dia sifat atau naat. Nah, karena ustazah di sini dibaca rofa, tanda rofanya doma, begitu juga al-jamilatu juga dibaca rofa dan tanda rofanya doma. Terus kemudian yang keenam, ihtaramtul ustazata al-jamilata. Saya menghormati ustazah yang cantik. Ya, ya al-ustazata di situ sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi tandanya fathah di situ. Karena kenapa? Karena dia isim mufrad. Nah, karena dia apa namanya man'ut atau majbu'nya sebagai nasab, maka al-jamilata, ya, yang dia berkedudukan sebagai naat, mengikuti man'us atau masbuknya yang mansub atau nasab. Jadi dibacanya al-jamilata juga. Hadzal kitabu lil ustadzati al-jamilati. Hadzal kitabu lil ustadzati al-jamilati. Lihat. Lil ustadzah itu kan kemasukan harful jar, meskipun dia posisinya adalah khobar, ya, khobar itu dibaca rofa, tapi karena dia apa namanya kemasukan harful jar, huruf jar berupa lam lil ustadzati, jadi dibacanya jar, tanda jarnya kasro karena dia isim mufrad, maka al jamilati, ya, sebagai naat pun dia dibaca jar dengan kasro. Baik, ya. Fariha ustadzun najihun tilmizuhu. Fariha telah gembira. Siapa yang gembira? Ustadz, seorang ustadz. Najihun yang sukses. Siapa tilmizuhu? Si santrinya atau muridnya. Ya. Nah, ustadz jati diri, memiliki badan, ya, berarti manusia. Ya, berarti dia zat. Najihun, sukses. Sukses tidak memiliki jati diri. Itu adalah sifat, berarti dia naat. Karena ustazun di situ sebagai fa'il, ya. Fa'il itu rofa, tanda rofanya domah karena dia isim mufrad. Nah, najihun juga berarti dibacanya rofa, tanda rofanya domah karena dia isim mufrad. Ya, jadi harus ada kesesuaian. Ya. Bagaimana cara mengi'rab atau mengetahui hukum dia rofa, nasab, jer, jazm kalau kita tidak tahu man'utnya itu posisinya seperti apa. Jadi tentu kita harus mengetahui posisi man'utnya, posisi matbu'nya, apakah dia rofa, apakah dia nasab, apakah dia jer, apakah dia jazm, baru kita mengetahui naatnya. Ya, baru kita mengetahui naatnya.
eh, atau tabi'nya apakah dia juga nasab, jer, rofa atau jazm, ya. Karena namanya na'at, dia adalah tabi, dia mengikuti majbunya atau mengikuti yang diikuti dalam masalah i'rab ya, dalam masalah i'rab. Baik. Kemudian yang terakhir na'at itu dibagi menjadi dua. Na'at itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah na'at hakiki, yang kedua adalah na'at sababi, ya. Na'at hakiki dan juga na'at sababi. Nah, ini karena pembahasannya agak panjang, ya. Insya Allah kita apa namanya? Kita bahasnya di minggu depan saja ya. Di minggu depan saja tentang naat naat hakiki dan juga naat sababi ini. Karena waktunya tidak akan cukup ya. Tinggal 5 menit lagi waktunya tidak akan cukup untuk apa namanya pembahasan naat hakiki dan naat sababi ini. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya tentang apa namanya masalah naat ya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan, teman-teman. Karena sudah memasuki waktu sesi tanya jawab. Ustaz, kalau yang di halaman 91 itu kan ada latihan ya. Latihan yang baris ke-1 sama Iya. baris kedua itu yang dilihat hanya kata ban sama mufrad Kitaban, nafiden apa nafidan itu aja kata mufidan. ya mufidan nah gitu nggih. Itu yang Iya. contoh Iya. dari ini awal tadi yang naat yang pertama tadi. Oh iya. Iya. Jadi begini. Kenapa saya belum ke latihan, belum apa namanya menyentuh latihan karena ini nanti ada nazartu tilmizati ilal jabalaini al-kabiraini. Nah, ini bentuknya nanti naatnya tasniyah. Contoh wahibbu ar-rijala as-solihina. As-solihina ini naat tapi bentuknya jamak. Nah, nanti malah buyar ya. Nanti Oh malah gitu. buyar karena belum dijelasin di halaman 89, 90-nya 91. Jadi ada pembahasan yang belum dibahas, makanya saya belum menyentuh latihan. Tapi tidak apa-apa. Yang pertama, contoh Dan ini aja apa tadi, namanya eh, me- melihat mungkinkah di contoh baris apa namanya latihan nomor 1 itu oh iya, em, itu dasar kan mungkin dasar dari yang iya, pertama tadi kita sebut sehingga kita baik. melihatnya atau memberi kata memberi harokatnya itu ya sesuai yang Hmm, penjelasan pertama. Dan karena biasanya hmm, kan di latihan itu baris ke-1 dan kedua masih ringan secara masih pemikiran iya, kita ini yang awam itu masih ringan. baik. Oh, ini naik fathah ya fathah gitu. Nah, nanti tapi yang untuk selanjutnya memang Oh paling yang iya, sulit gitu. Oke. Itu aja sih. oh iya, baik. Oke. Iya, coba dilihat di halaman 91 semuanya. Silakan dibuka di halaman 91. Itu ada kata-kata qara'tu kitaban mufidan. Qara'tu kitaban mufidan. Nah, coba dilihat kitaban. Kitaban di situ saya telah membaca. Membaca apa? Berarti dia maf'ul bihi ya. Objek kitab di situ adalah objek yang dibaca. Berarti kalau kita mengetahui dia sebagai maf'ul bihi atau objek, berarti dia hukumnya nasab. Hukumnya nasab seperti yang kita pelajari. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Lihat, berarti kitaban di situ meskipun dia sebagai maf'ul bihi, dia juga berlaku sebagai man'ut atau sebagai majbu yang diikuti. Tabi'nya, naatnya yang mana? Mufidan. Ya, yang mufidan di situ sebagai naat atau tabi. Yang namanya tabi, bagaimana cara mengirobinya? Bagaimana cara mengetahui hukum i'rabnya? Nah, kita mengikuti man'usnya, mengikuti majbu'nya. Kalau majbu'nya nasab, tanda nasabnya fathah, berarti dia juga termasuk nasab. Mufidan juga dibacanya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Makanya dibacanya qara'tu kitaban mufidan. Qara'tu kitaban mufidan. Kenapa dibaca kitaban? Karena dia maf'ul bihi. Tanda apa nasabnya? Tanda nasabnya fathah, ya. Kenapa dia apa namanya fathah? Karena dia isim mufrad. Mufidan. Nah, mufidan itu kenapa dibacanya mufidan? Karena dia naat
dari kitaban. Ya. Karena apa matbu'nya atau kitabannya nasab, dia pun mufidan dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Ya, jadi itu apa namanya? Contoh dasar ya yang kita praktekkan tadi itu seperti lafadz apa namanya? Ra'aitu thaliban mujtahidan. Ya, sama ini ya. Qara'tu kitaban mufidan. Saya membaca kitab yang bermanfaat, yang berfaedah. Ya. Untuk yang lainnya, contoh yang lain, nomor 2, 3, 4 sampai akhir itu kita bahas di minggu depan, karena ada beberapa penjelasan yang belum selesai ya, belum lengkap. Insya Allah kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.